Shalom. Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-23 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah ini akan dilaksanakan pengucapan syukur untuk mengingat dan merayakan karya kasih Tuhan yang ajaib di sepanjang perjalanan, pengutusan dan pelayanan gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang memasuki usia ke-73 tahun. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi pertemuan, perayaan dan ucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Ibu Pendeta Esther Yeti Sule dari Gereja Toraja Jemaat Labuang Baji. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat adalah bagian dari gereja Tuhan yang dihadirkan di bumi ini, tempat Injil diberitakan, kebenaran dinyatakan, dan keadilan diperjuangkan. Gereja Tuhan yang terus hadir membaharui diri dari masa ke masa, dari satu kepemimpinan kepada kepemimpinan berikutnya. Tuhanlah satu-satunya penggerak yang menggerakkan ke segala arah perjalanan GPIB hingga di sini dan saat ini. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
dendam, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Wahyu 2 ayat 5b. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sesendok. Pujilah Dia di atas tatanya yang mulia. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Marilah bernyanyi sukacita, pukul toto buang dan kolintang. Pujilah Dia, agungkan Tuhan semesta alam. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Jemaat, marilah kita menaikkan doa kita pada hari ini secara berbalasan. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya, Engkaulah Allah. Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Yesus berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Engkau, oh Tuhan, yang telah membangun gereja-Mu ini, dan kami telah mengalami berkat-Mu. Amin. Inilah saatnya bagi kita
Jemaat kekasih Tuhan, kita akan tiba pada puncak ibadah kita hari ini dengan firman-Nya yang akan kita baca, terbuka di hadapan kita dan kita renungkan. Karena itu, sebelum, mari kita mohon perkenanan Tuhan di dalam doa. Ini kami ya Allah, yang Engkau panggil dan layakan untuk bersekutu di rumah-Mu di sini. Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, Bahtera Kasih, di kota Makassar ini. Kami ada karena Roh Kudus Allah sendiri. Kami boleh meninggalkan segala kesibukan kami di tengah hari perayaan kemenangan Tuhan, menikmati sejenak berjumpa dengan Tuhan lewat puji-pujian, dan saat ini lewat firman yang akan mendasari persekutuan kami. Sebelum kami membuka, membaca dan merenungkan, kami mohon kekuatan Roh Kudus Allah. Kami mohon perkenanan untuk menyambut kerinduan kami ini, agar kami layak, teristimewa hamba-Mu yang Kau percaya pada hari ini untuk melayani Tuhan melalui pemberitaan firman-Mu. Hikmat-Mu ada pada kami, sehingga kami mampu menyuarakan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Kita bernyanyi haleluya. Kidung jemaat. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Wahyu 2 ayat 1 sampai 7 yang menyatakan, kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang 7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka berdusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jika engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makanan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah.
Demikian Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Mana syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk. Sidang jemaat kekasih Tuhan, sebelum kita mencari makna hidup melalui firman Tuhan, saya persilahkan ungkapan doa lewat solo dari seorang pemuda.
Makasih, terpuji nama Tuhan yang memperkenankan kekasih kita memuliakan Dia lewat pujian yang begitu merdu. Shalom Bapak Ibu yang kekasih, saudara-saudara. Mungkin ada yang melihat kenapa ya Ibu Pendeta tidak menyanyi. Saya tidak bisa menyanyi. Sejak 3 Juni 2021 ini dilarang dokter. Dan saya mencoba beberapa kali virtual, pulang itu sakit sekali. Saya mencoba kemarin karena PKB Gereja Toraja merayakan 13 tahun. Saya juga tidak mampu, sakit. Jadi pita suara, ada tumor tapi puji Tuhan sudah baik. Setelah 3 bulan kurang lebih berobat dan sejak Agustus sudah bisa berkhotbah. Hanya terbatas di khotbah dan doa syafaat. Itu yang saya infokan. Jadi saya mohon maaf kalau saya tidak bisa menyanyi. Padahal hobi saya menyanyi. Shalom. Seperti yang dijelaskan oleh liturgis tadi bahwa saya dari Gereja Toraja Jemaat Labuan Baji. Ada 16 jemaat di Klasis Makassar ini di bagian selatan. Labuan Baji diantaranya sampai Bulukumba. Saya ada di sini sedikit perkenalan. 29 Oktober 2017 yang lalu dari Gereja Toraja Jemaat Bandung Klasis Pulau Jawa. Pindahan juga dari Keramat Tanjung Priuk kemudian ke Bandung dan kemudian saya ke sini. Dan juga tahun depan sudah dimutasi lagi karena peraturan sinode 5 tahun saja. Dan mungkin 1 periode lagi kemudian pensiun sesuai dengan aturan 60 tahun harus pensiun. Itu aturan gereja sinode yang presbiteral sinodal berbeda dengan GPIB yang sinodal. Saudara-saudara yang kekasih, saya memiliki 4 orang anak. Yang pertama di Toraja, belum berkeluarga. Selesai di UKI Cawang, Jakarta. Anak saya yang kedua perempuan ada di Jakarta, di Tangerang. Di Bandung Telkom dan S2 di Jakarta, sudah berkeluarga, 1 orang cucu namanya Junior. Anak saya yang ketiga ada di Makassar, juga tamatan dari Telkom Bandung, laki-laki. Dan anak saya yang keempat ada tamatan Trisakti di Jakarta dan sudah belajar mengais hidup. Itu anak-anak saya. Baru 1 yang berkeluarga. Suami saya telah dipanggil Tuhan 18 April yang lalu. Seorang pendeta mantan pengurus sinode Gereja Toraja. Pendeta DP Sumbung. Saudara, hari ini saya tahu Gereja Protestan Indonesia bagian Barat lagi berbahagia. Betapa tidak 73 tahun perjalanan Injil dinikmati oleh GPIB. Beda 1 tahun dengan Gereja Toraja. Gereja Toraja 25 Maret 1947. Lebih tua. Firman Tuhan lewat Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7 menyapa kita dengan 1 tema, gereja yang bersyukur dan memaknai diri. Gereja yang bersyukur dan memaknai diri.
Apa yang kita mau lihat, apa yang kita mau renungkan dan bawa pulang dalam suasana Dirgahayu 73 tahun GPIB. Dengan tema ini bersyukur dan memaknai diri. Sebagai gereja, persekutuan orang percaya yang dipanggil dari kegelapan menuju ke terang hidup. Dalam melakukan visi dan misi masing-masing. Terkait dengan perikop kita kepada jemaat di Efesus. Dari tema ini, bersyukur dan memaknai diri sebagai gereja. Kalau kita mengungkapkan kata bersyukur, kira-kira yang kebayang dalam pikiran kita atau dalam hati kita atau konsep kita, bersyukur itu apa ya? Kalau berbicara pribadi atau persekutuan, bersyukur itu gereja melakukan kegiatan-kegiatan misalnya. Apakah secara tertata dalam kurun waktu tertentu? Atau bisa juga disimpulkan, oh dia sedang bersyukur kalau ada mungkin suatu wadah untuk mengumpulkan persembahan dalam rangka kegiatan sosial atau apa aja. Boleh. Ada sesuatu yang nampak dilakukan, seringkali orang sejajarkan dengan tindakan atau konsep bersyukur. Begitu pula dengan 73 tahun Dirgahayu ini. Saya tahu bahwa baru-baru saja GPIB melakukan sidang sinode. Ya berapa tahun yang lalu di Bandung pernah dilakukan. Di jemaat apa ya, saya datang karena dekat. Saya ikut, banyak teman saya pendeta Ebser di sana. Di jemaat Maranatha. Nah, baru saja melakukan satu sidang lebih luas, lebih tinggi, yaitu sidang Sinode Am, dalam memutuskan personil-personil yang akan mengangkat tugas memikirkan gereja GPIB 5 tahun ke depan. Dan menuangkan dalam program-program itu. Gereja Toraja pun baru saja melakukan minggu kemarin. Di pusat, di Tanah Toraja, saya diantara karena kami kurangi utusan, yang dulu-dulu 1000 lebih, pendeta gereja Toraja yang 800-an itu harus datang dari berbagai tempat. Termasuk luar negeri, Malaysia dan KL dan Sandakan. Tapi sekarang pandemi enggak. Hanya 385 orang yang hadir di sidang sinode ke-25 yang lewat. 18 sampai 22 Oktober. Saya di antaranya. Suatu kebanggaan saudara sebagai lembaga melakukan itu, dan itu adalah bahagian ucapan syukur. Salah satu implementasi kita mampu memaknai diri kita sebagai persekutuan orang percaya yang ada dalam lembaga itu. Tetapi dalam teks kita kepada jemaat Efesus, apa sih yang mau dikaitkan dengan memaknai diri dengan ucapan syukur itu? Kalau jemaat yang kokoh berpegang pada ajaran yang benar dan tidak mengenal lelah dalam melakukan pelayanan-pelayanan, termasuk hamba-hamba Tuhan, diaken, penatua, pendeta, bersama dengan pengurus-pengurus intragerejawi yang lain atau komisi-komisi, termasuk koster tata usaha yang mengabdikan diri dalam pelayanan di ladang Allah. Kalau dengan setia, dengan tekun, tanpa mengenal lelah melakukan semuanya itu, apalagi mempertahankan ajaran atau doktrin yang telah disepakati sebagai hal yang benar, diwarnai oleh firman Tuhan. Bukankah itu akan mendatangkan pujian? Bukankah itu membuat kita bangga dan bersyukur?
Itu ada pada jemaat Efesus, saudara. Jelas sekali. Sehingga membuat mereka terpuji satu sisi. Aku tahu apa yang kamu lakukan. Kebaikan-kebaikan dan ajaran-ajaran yang kamu sebarkan. Tanpa kenal lelah, tanpa mengeluh kesah. Itu pujian. Itu pengakuan. Itu juga yang Tuhan Yesus sampaikan kepada jemaat di Efesus ini. Aku tahu. Militansi mereka bagi Tuhan tak dapat diragukan. Kecintaan mereka pada kebenaran Injil tidak kenal kompromi. Ketat dalam ajaran. Bahkan mereka mampu mengkritik para pengajar-pengajar palsu dan membongkar kesesatan mereka. Baik dari segi ajaran maupun moralitas. Itu jelas sekali saudara dalam ayat 2 dan 6. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Jelas sekali pengakuan diberikan kepada jemaat Efesus tentang komitmennya, integritasnya. Tetap memiliki militan, motivasi, semangat mereka boleh menjadi teladan. Sungguh mereka menjalani panggilan kerasulan mereka dan bahkan memakai itu sebagai wadah untuk menguji roh. Kita boleh membandingkan dalam pertama Yohanes 4 ayat 2. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Itu tentang keteguhan ajaran. Jemaat ini bukan jemaat yang terombang-ambing. Identitasnya jelas. Tuhan sendiri memuji jemaat Efesus ini. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Namun, aneh sekali di antara 1 sampai 7 ayat ini. Ada satu kritikan, ada satu celaan Tuhan Yesus terhadap jemaat Efesus. Tuhan menegur keras jemaat Efesus. Kira-kira apa ya? Ada kekurangan yang menurut pandangan Tuhan tidak boleh dipertahankan, segera hilangkan. Akan menjadi bibit perpecahan dalam jemaat. Akan menggoyahkan ketaatan, kesetiaan dan kemampuanmu memelihara ajaran itu nanti akan buram kabur. Tidak ada manfaatnya. Yakni saudara, engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat 14. Kalau kita juga baca seterusnya. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di mana di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat
zina. Itu yang dikecam di antara pujian yang patut bagi jemaat Efesus. Karena itu kita sedikit mengenal jemaat Efesus. Letaknya sangat strategis. Ada di 3 jalur persimpangan untuk menjadi pertemuan, sehingga tentu menjadi pusat perdagangan atau transaksi jual beli. Pertemuan itu tentu punya pengaruh terhadap jemaat. Dalam kehidupan sehari-hari, luar biasa. Karena itu saudara-saudara, kondisi atau letak strategis dari jemaat Efesus ini membuat perkembangan begitu pesat terjadi. Tetapi tanpa disadari oleh jemaat, membawa hal yang mengaburkan apa yang mereka pelihara selama ini. Itu yang dituntut oleh Tuhan, engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula, yakni kebenaran berdasarkan kasih Allah. Mereka memahami ini, karena itu mereka lakukan kebenaran itu, tetapi tanpa motivasi kasih Allah. Itu hilang. Karena itu segala sesuatu yang mereka lakukan, termasuk di tengah persekutuan, hanya menurut ukuran mereka semata-mata. Pandangan mereka yang tidak lagi didasari kasih Tuhan. Karena itu bisa bias. Allah tidak mengendaki satu sisi, tetapi dua-duanya. Kebenaran dilakukan, kasih Allah tidak boleh disepelekan. Tetap menjadi dasar. Keseriusan teguran ini diperkuat saudara dengan komentar bahwa hal meninggalkan kasih Allah yang semula merupakan kejatuhan yang sangat dalam bagi mereka kalau tidak memegang itu, serta seruan untuk berbalik kembali pada ajaran semula atau bertobat. Dan dengan demikian mereka akan berani tetap menolak berbagai bentuk-bentuk yang akan membiaskan mereka pada kesetiaan dan kasih Allah. Ayat 5. Allah, Dia yang memiliki otoritas mutlak atas gereja, sekaligus sangat menaruh perhatian terhadap umatnya. Ayat 1b. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang 7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara 7 kaki dian emas itu. Kalau kamu kembali pada kasih Allah yang sekarang kamu tinggalkan, kamu tetap akan memiliki emas di kaki dian itu. Tuhan menjamin. Meninggalkan kasih Allah yang mula-mula. Atau kata lain, kasih itu telah menjadi beku, dingin. Coba bayangkan kalau dalam kehidupan kita sehari-hari dikatakan kamu memiliki kasih tetapi beku. Tidak akan hidup, tidak dirasakan. Sia-sia saudara. Mereka masih tekun melayani, bahkan mempertahankan kebenaran Injil. Bahkan mau atau bersedia berkorban dan juga untuk dianiaya. Sebagai rutinitas. Tetapi bukan kecintaan mereka kepada Tuhan, tetapi ditukar dengan ukuran mereka terhadap sesama. Sehingga dewa-dewi
yang telah masuk merasuk kehidupan jemaat di Efesus. Karena orang Efesus menyembah Dewi Artemis, mulai juga mempengaruhi pola pikir dan pelayanan jemaat. Seringkali saudara, kecintaan kepada kebenaran melunturkan kasih kepada sesama dan memandangnya dari segi selera kita sebagai ukuran kebenaran. Itu berarti egois, sentris mulai ada. Selera kita yang menjadi tolak ukur. Tidak lagi membawa bahwa biarkanlah selera Allah. Sehingga egois itu hilang. Dan semua jemaat turut menikmatinya. Mungkin saudara kita tidak sadari. Taruhlah di situasi pandemi COVID ini kurang lebih hampir 2 tahun. Sebenarnya sadar atau tidak, kita sedang digoda keegoisan tinggi, saudara. Termasuk dalam jemaat. Betapa tidak kita memperjuangkan bagaimana kita aman masing-masing. Saya tadi sempat mendengar di konsistori ungkapan para hamba Tuhan mempersiapkan pelayanan. Bahwa kira-kira mengapa sih pelayanan majelis gereja dikurangi? Itu pertanyaan sebagai gejolak yang merindukan suatu transparansi dalam jemaat, dalam kepemimpinan. Mengapa ya? Supaya tidak menjadi konotasi atau persepsi yang salah. Memang kita dipaksa dalam kondisi ini untuk merubah maintenance pelayanan atau ibadah supaya tidak menjadi hal yang akan merugikan kita dan menjadi penghalang atau batu sandungan kita memuliakan Tuhan. Taruhlah jarak, batas, dan juga frekuensi. Entah itu pelayanan, entah itu kuantitas kehadiran majelis gereja dalam mengangkat pelayanan. Kalau dulunya semua majelis gereja boleh hadir, penatua dan diaken. Saya seorang pemimpin jemaat tahu persis ya. Daripada capek-capek bertanya kepada gembala, saya jawab bahwa semua memang harus dibatasin. Hanya mereka yang bertugas doang boleh hadir supaya tidak terlalu banyak. Masih bisa dikendalikan dalam kehadiran kita. Syukur sekarang aturan PSBB boleh berkembang dari 25% menjadi 50%. Juga dalam melakukan pelayanan. Dahulu begitu berat. Kita tidak boleh berjumpa langsung. Termasuk hamba Tuhan melayani. Lalu tahun 2021 kita boleh melakukan pelayanan. Tetapi dalam metode yang tidak enak. Hanya pendeta dengan pendamping yang datang melayani di tengah-tengah kebaktian rumah tangga. Dengan keluarga yang bisa dihitung 5 atau 7 orang. Bayangkan ya. Yang dahulu bukan main. Kita begitu menikmati hubungan kedekatan satu dengan yang lain untuk memuji dan melayani Tuhan. Kita diajar untuk mengendalikan selera kita. Itu buah dari pandemi. Tetapi di balik itu kita juga ditantang, saudara. Sebenarnya di sini tergambar betapa egoisnya kita. Karena itu kita berdoa bahwa ke depan mungkin Tuhan sudah izinkan semua normal. Sehingga kita boleh ada. Memuliakan Dia dalam peristiwa 73 tahun seharusnya tidak seperti ini model ibadah kita, bukan? Mungkin ditambah tenda kiri kanan. Kegiatan-kegiatan tidak terbatas. Tetapi itulah kondisi.
Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan supaya semua tidak akan menjadi sarana yang pada akhirnya nanti membuat kita tertutup lagi untuk tidak beribadah. Itu mungkin. Jadi sebenarnya sedikit saja pertimbangan. Teknik sebenarnya. Tetapi itulah. Dengan demikian seharusnya kita melihat betapa positifnya pandemi ini. Mimbar yang tadinya ada di sini sempat berapa lama sampai hari ini dipindahkan ke rumah. Supaya tidak ada alasan umat Tuhan pada rumah tangga untuk tidak bisa beribadah dan menikmati berjumpa dengan Tuhan. Tidak ada alasan kita mempersalahkan pendeta, penatua dan diaken tidak dapat berkunjung kepada saya. Mimbar ini sudah pindah kok di rumah. Tidak ada alasan kaum bapak untuk tidak mampu memimpin ibadah bersama dengan istri dan anak-anaknya sebagai imam. Tidak ada alasan bagi anak-anak untuk tidak mampu juga terlibat dalam ibadah jemaat yang ada di rumah masing-masing. Tidak ada alasan bagi kita untuk tunggu dulu, saya mau mempersiapkan semuanya karena ada jarak dari rumah ke gereja cukup waktu. Semua sudah datang dekat sekali. Tidak ada alasan, saudara. Luar biasa Tuhan mengajar kita lewat pandemi ini. Supaya kita tahu dengan segala potensi, kita sadari bahwa semua tidak ada artinya. Kalau Tuhan tidak berkenan sedikit waktu saja, hilang. Kemegahanmu punah. Kesombonganmu mau dipunahkan. Supaya kita takluk bertekuk lutut di kaki Allah. Dialah Tuhan kita yang memberikan kita napas hidup, sumber segala sesuatu. Karena itu ketika aku menyadari 73 tahun usia persekutuan gereja ini, betapa kita tidak bersyukur. Antara lain dalam mewujudkan peran sebagai makna kehadiran kita, baik gereja secara umum maupun secara pribadi. Gereja yang sesungguhnya bukan gedung ini secara fisik, tetapi saya dan saudara. Itulah gereja. Bagaimana dan dimanapun kita berada, tetap kita maknai sebagai orang yang telah menerima terang keselamatan itu, mampu menjadi lilin dan garam bagi sekitar kita. Terpujilah Dia, dirgahayu 73 tahun Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, Jemaat Bahtera Kasih. Amin. Kita teduh sejenak. Amin. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang
Saudara yang saya kasihi, saya silahkan berdiri untuk bersama-sama sebagai orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Mari saudara dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita satu dalam doa syafaat. Ya Tuhan, terpuji Engkau yang telah memperkenankan kami menikmati persekutuan pagi hari ini dengan Gereja Protestan Indonesia bagian Barat Bahtera Kasih. Kami telah memuliakan nama-Mu secara bersama-sama dan juga oleh Solo, seorang pemudi kami. Tuhan berkenan akan semuanya itu. Bahkan juga firman-Mu telah Engkau layakkan bagi kami membaca, mendengar, merenungkannya. Allah sendiri yang berperkara bagi kami, sehingga firman ini tidak sia-sia bagi pendengaran kami, tetapi membawa makna bagi kehidupan kami ya Tuhan. Karena itu kami mengucap syukur. Engkau sendiri yang akan menuntun kami dalam segala perkara rencana harapan-harapan kami. Sebagai umat-Mu yang ada di muka bumi ini, di bumi Indonesia ini, di kota Makassar tercinta ini, di tengah-tengah kemajemukan di mana kami diam. Kami sadar untuk itu. Bahkan dalam situasi pandemi COVID yang masih ada di sekitar kami, Engkaulah yang memampukan kami ada sampai saat ini. Karena itu Engkaulah yang kami andalkan Tuhan. Kalau kami tetap setia mengasihi Engkau, karena Engkau sendiri yang ada, sehingga kami tidak mampu melunturkan kasih Tuhan dan terus berbinar dalam kehidupan kami, dalam segala situasi yang kami alami karena kuasa Tuhan. Perenungan firman-Mu lewat gambaran kehidupan jemaat Efesus kiranya menjadi teguran manis bagi kami. Justru dalam suasana GPIB merayakan Dirgahayu 73 tahun secara lembaga dan juga tiba pada jemaat masing-masing yang ada di bumi Indonesia ini. Tuhan berkati. Usia ini sudah matang dan dapat dipertanggungjawabkan dalam visi dan misi. Karena itu tetaplah Tuhan menyelenggara dalam melakukan sidang raya atau sidang sinode yang baru lewat. Tentu beberapa hamba-hamba Tuhan telah terpilih sebagai personil pengurus sinode. Terima kasih untuk itu. Yang tentu maknanya akan dirasakan oleh jemaat-jemaat antara lain jemaat Bahtera Kasih di sini. Tuhan berkati hamba Tuhan yang Kau percaya melayani di sini bersama dengan keluarganya dalam segala harapan dan pergumulan dan juga sukacita. Kami berdoa dalam bergandengan tangan dengan para penatua dan diaken serta pengurus intra gerejawi, tata usaha dan koster. Mereka angkat pelayanan yang Kau percayakan baginya di sini. Juga seluruh jemaat. Engkau yang tahu segala kehidupan mereka satu persatu. Teristimewa para jemaat yang berada dalam usia lanjut, dalam keterbatasan karena usia itu. Engkau peluk para orang tua kami ini.
agar mereka senantiasa terpelihara sehat, aman, dan mereka bersuka cita di dalam masa tuanya. Begitu pula dengan mereka yang mungkin sudah dirawat khusus. Engkau berikan kasih sayang Tuhan sendiri bagi keluarga yang merawat dengan setia, tidak sia-sia. Mendatangkan kemuliaan-Mu dalam kehidupan para orang tua kami dan menjadi berkat bagi mereka yang melakukannya dengan tulus. Kami pun berdoa bagi mereka yang dalam kelemahan tubuh, entah yang ada di rumah sakit maupun istirahat di rumah mereka atau di tempat khusus karena isolasi. Engkau menjadi dokter yang tiada kelihatan untuk menyembuhkan proses pemulihannya. Berperkaralah Tuhan, nama-Mu tidak dilupakan. Begitu pula dengan jemaat-Mu yang mengalami sukacita berbagai berkat Allah yang tidak terbilang. Antara lain karya hidup, usaha, pekerjaan mereka. Tuhan berkenan. Di tengah berkat itu mereka tidak lupakan Engkau. Kami juga teringat bagi mereka yang sedang menikmati usia yang genap hari ulang tahunnya. Engkau berkati. Begitu pula dengan usia pernikahan mereka masing-masing. Lengkapilah sukacita itu, nama-Mu diagungkan. Kami berdoa ya Tuhan untuk berbagai program jemaat-Mu GPIB Bahtera Kasih di sini. Baik yang sudah maupun belum atau sedang dilakukan. Teristimewa dalam mempersiapkan pelayanan-pelayanan ke depan menyambut suasana Natal tahun baru. Bahkan mengakhiri pelayanan di tahun 2021 ini. Tuhan berkati majelis gereja, pendeta, penatua dan diaken untuk menata pelayanan-pelayanan itu. Bahkan kepenitian-kepenitian yang terbentuk. Engkau berkati seluruh kehidupan jemaat-Mu di sini. Kami berdoa untuk para anak-anak kami. Dalam perjuangan mereka di segi pendidikan mereka yang notabene dilakukan secara virtual. Tuhan berkenan. Sehingga tidak sia-sia. Mereka memiliki hikmat. Dan menjadi hasil pendidikan itu akan bermakna bagi mereka. Di semua jenjang pendidikan. Kami berdoa. Untuk seluruh kehidupan dan rencana kami, harapan kami sepanjang minggu ini. Kami bawa di dalam kasih sayang Tuhan. Engkau berperkara ya Tuhan. Agar kami lakonkan dengan tuntunan-Mu, dengan cinta kasih Tuhan sendiri. Terima kasih Engkau telah mempercayakan hamba-Mu melayani jemaat-Mu di sini. Ada hati yang bersyukur. Engkau lengkapi sukacita itu. Engkau berkati hamba-Mu bersama dengan keluarga yang Kau titipkan bagi kami. Baik yang ada bersama-sama dengan hamba-Mu di Makassar ini maupun yang jauh masing-masing. Begitu pula jemaat yang Kau percayakan bagi hamba-Mu Gereja Toraja Jemaat Labuan Baji. Tuhan berkati. Yang hari ini menerima pelayanan melalui hamba Tuhan dari Gereja Toraja Mamasa. Tuhan berkati. Dan hamba Tuhan di sini yang mungkin melakukan pelayanan di luar. Ya Bapak, terima kasih kami berdoa untuk pengurus PGIW wilayah Sulselra. Tuhan berkati melakukan program hari ini, pertukaran pelayan mimbar. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati anak-anak kami tim multimedia. Anak-anak kami yang melakukan pelayanan sebagai pianis, sebagai kantoria, sebagai solois. Tuhan berkenan. Dan hari ini penatua dan diaken mengangkat pelayanan. Berkati mereka. Semua kami. Ampuni dosa kami Tuhan. Dengarkan syukur kami. Harapan kami. Yang kami bawa. Di dalam pengasihan-Mu. Kami mohon semua ini. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa seperti yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu demikian. Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan seperti kami telah mengampuni, dan janganlah kami ke pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi Gita Bakti 68, bait pertama dan kedua. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang Maha Kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, sandang panganku dipenuhi oleh-Nya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang Maha Kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya.
Gembira dan senang ku bersandar padanya, puji dan syukur ku naikkan kepadanya. Yang Maha Kudus di sorga terpujilah, Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Ya Tuhan Allah kami, bagi mereka yang bekerja, melayani di tengah gereja-Mu, dan mereka yang telah setia pada komitmen serta dedikasi untuk melayani sejak semula, Kami bersyukur padamu ya Tuhan. bagi mereka yang telah setia melayani dalam berbagai tanggung jawabnya sebagai pemimpin di tengah gereja-Mu, Kami bersyukur padamu ya Tuhan. bagi mereka yang dengan sukacita telah mengajar, menguatkan, mendampingi, dan memberikan dukungan bagi kami, Kami bersyukur padamu ya Tuhan. bagi mereka yang pernah menjadi bagian dari persekutuan kami selama bertahun-tahun dan kini berada dalam kemenangan bersama-Mu di sorga kekal, Kami bersyukur padamu ya Tuhan. untuk jalan-jalan yang kami dapat tempuh dengan kepedulian kami satu terhadap yang lain, ketika kami dapat saling mendukung di perjalanan hidup ini dan ketika kami saling menguatkan, Kami bersyukur padamu ya Tuhan. untuk baptisan yang kami rayakan, pengakuan iman yang kami saksikan, dan jawaban atas doa-doa yang kami alami, Kami bersyukur ya Tuhan. untuk anggota jemaat yang senantiasa rindu beribadah dengan setia dan tekun, menyanyikan pujian dan meraih kekuatan-Mu, Kami bersyukur ya Tuhan. untuk tetap berpegang pada kebenaran firman-Mu di tengah dunia yang membingungkan dan penuh pertikaian, Kami bersyukur Syukur ya Tuhan. untuk kemurahan hati yang mengikat kami untuk merengkuh banyak orang melalui pekabaran Injil, Kami bersyukur ya Tuhan. untuk anak-anak, remaja, dan kaum muda kami yang ada, diperlengkapi dengan kehendak-Mu, dan kini mereka menyerahkan dirinya untuk melayani-Mu, Kami bersyukur ya Tuhan. dan untuk semua kesempatan, harta milik yang kami pergunakan demi kemuliaan kerajaan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mohon perhatian untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan pengutusan dan pelayan gereja sepekan mendatang. Pertama, bidang teologi. Majelis Jemaat GPB Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Esther Yeti Sule, pelayan liturgi, diaken dan penatua GPB Jemaat Bahtera Kasih di sektor pelayanan 9, pemandu lagu Ibu Febi Daulu dan Saudara Jonathan Sairtian, persembahan pujian Saudari Monik Rumiap, organis Saudara Samuel Syaranamual, produksi siaran tim multimedia, Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru Satgas AKB, atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini. Tuhan memberkati. Jumlah jemaat yang hadir, laki-laki 52 orang dan perempuan 70 orang. Pemberkatan perkawinan, nama calon mempelai Samuel Gabriel Jeremy Jacob dari sektor pelayanan 11 dengan Nadira Yunita Angkasa Putri, anggota jemaat Gereja Mawar Sharon. Pastoral dilaksanakan pada hari Kamis 4 November 2021 pukul 10 pagi. Diundang majelis jemaat, sektor pelayanan 11 dan orang tua serta saksi dalam pastoral tersebut. Nikah hari Sabtu 6 November 2021 pukul 9 pagi. Organis Bapak Eki Rumbu dan pemandu lagu Ibu Mariana Sahal. Ibadah sektor pelayanan pada hari Rabu 3 November 2021 pukul 19 atau jam 7 malam. Pelayan firman Pendeta Roberto Jemwage, pelayan liturgi dan tuan rumah, diaken dan penatua sektor pelayanan 2. Organis Saudara Stefli,
pemandu lagu Saudari Olivia Nancy Patanda yang hadir secara luring atau onsite yaitu sektor 1 sampai 6 dan secara daring online sektor 7 sampai 12. Mohon kehadiran anggota jemaat secara daring dan luring dalam ibadah tersebut. Ibadah Pelkat PKB akan dilaksanakan pada hari Jumat 5 November 2021 waktu pukul 19.30 malam. Pelayan firman Pendeta Dina Lambe Payembonan, pelayan liturgi Bapak Eki Rumbu dan Bapak Frederick Tondombala, organis Saudara Asep Pagorai dan pemandu lagu Bapak Riki Madabi. Dimohon kehadiran anggota Pelkat PKB yang hadir secara luring maksimal 90 orang pada ibadah tersebut. Ibadah Pelkat PKLU GPIB Mupel Sulselbara hari Jumat 5 November 2021 waktu pukul 10 pagi, pelayan firman Pendeta Inyoman Mura MTH, tempat GPB Jemaat Immanuel Makassar dan secara daring melalui media Zoom, meeting ID dan paskot terlampir. Untuk itu dimohon kehadiran anggota dan pengurus Pelkat PKLU pada ibadah tersebut. Yang kedua, bidang pembangunan ekonomi, bahan-bahan material renovasi gedung GPB Jemaat Bahtera Kasih. Dimohon partisipasi warga jemaat dalam renovasi, yaitu pengecatan tembok di dalam gedung gereja, dan bahan-bahan yang diperlukan antara lain 40 kaleng atau 2,5 liter cat Mobilex interior, 15 kaleng cat Mobilex eksterior, 5 kaleng cat Mobilex seperti terlampir, 25 kaleng Metrolite untuk plafon. Atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Berikutnya bidang Inforkom dan Litbang, Yayasan Pantiwerda Theodora disampaikan kepada warga jemaat Bahtera Kasih bahwa Yayasan Pantiwerda Theodora selain menerima orang tua lansia, khususnya wanita, juga menerima orang tua lansia yang akan dititip untuk beberapa hari atau beberapa jam. Bagi jemaat yang berminat silakan menghubungi nomor HP terlampir atau bagian administrasi PWT setiap hari kerja mulai pukul 10 sampai pukul 15 sore. Demikian disampaikan atas perhatiannya. Rapat tengah tahun Mupel GPB Sulselbara dilaksanakan pada hari Sabtu 6 November 2021 waktu pukul 9 sampai selesai. Tempat luring GPB Jemaat Betania dan daring melalui media Zoom. Rapat tengah tahun Mupel Sulselbara dilaksanakan secara daring PHMJ di GKP 2 lantai 2 dan secara luring yaitu satu utusan, yaitu Penatua Benyamin Pasulean. Kepada seluruh jemaat dihimbau untuk mendukung dan mendoakan pelaksanaan rapat tengah tahun Mupel GPB Sulselbara. Berikutnya rapat koordinasi PHMJ bersama koordinator dan wakil koordinator sektor 1 sampai 12 Jemaat Bahtera Kasih Makassar dilaksanakan pada hari Selasa 2 November 2021 waktu pukul 18.30 tempat di GKP 2 lantai 1. Diharapkan kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari dalam rapat tersebut dan penyampaian ini bersifat undangan. Majelis Jemaat GPB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera bagi seluruh warga jemaat GPIB. Selamat hari ulang tahun Gereja Protestan Indonesia bagian Barat yang ke-73. Kita bersyukur
pada Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja, hari ulang tahun kita di tahun ini tepat pada hari Minggu, di mana kita semua bisa merayakannya dalam satu pertemuan ibadah di gereja masing-masing. Dalam rangka hari ulang tahun yang ke-73 ini, mari kita mewujud nyatakan tema 5 tahun ke depan. Tema 2021 sampai dengan 2026. Membangun sinergi dalam hubungan gereja dan masyarakat untuk mewujudkan kasih Allah yang meliputi seluruh ciptaannya. Itulah tema 5 tahunan kita yang kita wujud nyatakan bersama-sama sebagai tanda ungkapan syukur kita atas pemeliharaan cinta kasih Tuhan. Apalagi hari ini, hari Minggu, kita baru saja merenungkan firman Tuhan yang meminta kita semua untuk kembali hidup di dalam kasih. Itu berarti kita diminta untuk hidup di dalam Allah, karena Allah itu adalah kasih. Mari, kasih Allah itulah yang kita wujud nyatakan bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat, bahkan dengan seluruh ciptaan Allah, agar dengan demikian kemuliaan Allah makin nyata bagi seluruh ciptaannya. Sekali lagi selamat hari ulang tahun GPIB, Dirgahayu GPIB, Soli Deo Gloria. Saudara, kini kita mengarahkan langkah kita bersama pada masa depan yang terbentang. Kiranya anak-anak, remaja dan para pemuda kita akan berakar dalam kebenaran Tuhan dan bertumbuh dalam kasih Tuhan sepenuh hati mereka. Kiranya setiap Bapak dan Ibu di sini senantiasa mengajar anak-anak jemaatmu akan pengampunan dan keselamatan Tuhan. Tuhan, dengarlah kami. Kiranya para pemimpin gereja Tuhan ini akan menyelenggarakan kepemimpinannya dalam kebenaran firman Tuhan dan setia atas panggilannya. Tuhan, dengarlah kami. Kiranya kita dipakai untuk merengkuh mereka dalam persekutuan kita melalui perkataan dan perbuatan kita, sehingga mereka menemukan kasih dan anugerah Kristus. Tuhan, dengarlah kami. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu. Bagi dunia yang resah, utuslah kami jadi
tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan saudara, terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera pagi ini selama-lamanya. Amin. Benar adanya, amin. Amin, amin. Ya benar adanya,